Pernah nggak sih kalian merasa dilema beriklan di dalam Shopee? Salah satu dilema yang paling sering saya terima dari member FTSC adalah dilema untuk transisi dari iklan pencarian produk mode otomatis ke mode manual. Kalian pernah nggak ngerasain hal yang sama? Kalau ya, nggak usah dilema kelamaan, kita bahas aja langsung di dalam video yang satu ini. Let's go! Dapatkan free ebook Shopee Seller Tips dengan cara mengunjungi website mosesdurianto.com. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik banget nih, yaitu dilema tentang perpindahan atau transisi iklan pencarian produk mode otomatis ke mode manual. Seperti yang teman-teman tahu, saya ini bukan orang yang anti dengan iklan mode otomatis. Tapi nggak bisa dipungkirin, iklan mode otomatis juga memiliki beberapa kelemahan. Misalkan kita tidak bisa mengatur biaya per kliknya. Lalu kita juga tidak bisa mengatur kata kunci apa yang digunakan oleh si Shopee. Dan kita tidak bisa juga scale up iklannya. Nah, mode otomatis ini jika digunakan dan berjalan, sebenarnya bisa membawakan penjualan dengan efektivitas iklan yang cukup baik. Ya, walaupun mungkin biaya iklannya relatif lebih tinggi. Tapi jika efektivitas iklannya cukup tinggi, maka harga berapapun juga kita berani bayar. Sebagus apapun iklan mode otomatis kita, pasti ada momen di mana performa dari iklan mode otomatis itu menurun. Seperti contohnya yang ada di layar. Iklan mode otomatis memiliki efektivitas iklan hanya 1,38. Nah, kalau performa iklan otomatisnya lebih rendah dibandingkan daripada ekspektasi dan targetnya kita, maka apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Biasanya, orang-orang itu nggak berani transisi dari mode otomatis ke mode manual. Dan alasan untuk gak beraninya ini adalah karena takut kehilangan traffic dan takut tidak terjadi penjualan. Padahal jika dilanjutkan memang masih terjadi penjualan, tapi jika dihitung secara profitabilitasnya yang ada adalah boncos. Nah, kalau saya pribadi, saya akan lebih baik nol dibandingkan minus. Saya akan berusaha untuk meminimalisirkan yang namanya resiko boncos. Nah, beberapa waktu lalu ada member dari FTSC yang nanya tentang hal ini. Ia ingin berpindah dari otomatis ke mode manual, tapi takut tidak mendapatkan penghasilan atau penjualan yang sama saat dia menggunakan iklan mode otomatis. Kebetulan saya juga pernah mengalami hal ini dan saya bisa sharingkan kepada teman-teman sekalian dengan menggunakan data. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, data Januari tahun 2024, saya menggunakan mode otomatis dan juga mode manual berjalan secara bersamaan. Tapi tentu saja, seperti yang kita tahu, mode otomatis itu pasti akan mengambil alokasi dana lebih banyak dibandingkan daripada mode manual. Nah, mode otomatisnya itu memberikan efektivitas iklan sebesar 6,99, sedangkan mode manualnya memberikan efektivitas iklan di angka 3,04. Di bulan Februari, saya mulai memperhatikan performa dari iklan otomatis saya dengan melihat matriks efektivitas iklan. Nah, di tanggal 1 Februari, efektivitas iklan dari iklan mode otomatis ini masih ada di angka 6,06. Lalu kita lihat di tanggal 2-nya, efektivitas iklannya meningkat ke angka 8,34. Tanggal 3-nya, efektivitas iklannya menurun ke 5,99. Tanggal 4 Februarinya ada di angka 6,5. Tanggal 5 Februarinya ada di angka 4,0. Tanggal 6 Februari ada di angka 4,54. Berikutnya, tanggal 7 Februari ada di angka 4,92, tanggal 8 Februari di angka 6,21, tanggal 9 Februari ada di angka 3, dan puncaknya ada di 10 Februari dengan efektivitas iklan 1,38. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, saya sudah dilema untuk berpindah dari mode otomatis ke mode manual. Yang saya maksud berpindah adalah saya ingin mematikan mode otomatisnya sehingga hanya mode manualnya saja yang berjalan. Nah, di puncaknya di tanggal 10, saya sudah tidak bisa tahan lagi dengan performa dari mode otomatis yang memberikan efektivitas iklan hanya 1,38. Akhirnya, di hari yang sama, saya mematikan mode otomatis dan memindahkan ke mode manual. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, rata-rata dari efektivitas iklan untuk iklan mode otomatis adalah 5,77, lebih rendah daripada bulan sebelumnya. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa saya berpindah dari mode otomatis ke mode manual. Bisa teman-teman lihat di layar, pada tanggal 11 Februari saya sudah mematikan mode otomatisnya dan full menggunakan mode manual. Dan efektivitas iklannya ternyata tidak kalah bagus, yaitu di angka 15,5. Tanggal 12, efektivitas iklannya di angka 15 untuk mode manual. Pada tahap ini, mode otomatisnya tetap saya matikan ya. Tanggal 13, mode otomatisnya juga tetap saya matikan dan mode manualnya mencapai efektivitas iklan 27,36. Tanggal 14, mode otomatisnya tetap mati, mode manualnya memberikan efektivitas iklan 30,69. Tanggal 15,
mode otomatisnya juga tetap mati, dan mode manualnya memberikan efektivitas iklan sebesar 29,46. Jadi kalau misalkan kita mau resume dari tanggal 1 sampai tanggal 15, mode otomatisnya sendiri tadi hanya menghasilkan 5,77 untuk efektivitas iklannya. Tapi untuk mode manualnya, dalam periode waktu hanya 5 hari saja, bisa memberikan efektivitas iklan 20,47. Teman-teman bisa lihat di layar, untuk mode otomatis, biaya iklannya 1,2 juta menghasilkan penjualan sebesar 7,1. Sedangkan mode manual dengan biaya 300.000 saja bisa menghasilkan penjualan sebesar 6,2 juta. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi untuk transisi dari mode otomatis ke mode manual, apakah bisa dilakukan? Jawabannya bisa teman-teman. Dan yang saya sadari itu adalah saat penjualan kita sudah mulai bagus, berkat kontribusi atau iklan dari mode otomatis sebelumnya, saat kita pindahkan ke manual, itu akan tetap berjalan teman-teman. Saya nggak bisa pastikan 100%, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya dan kebetulan saya juga memiliki datanya yang bisa saya share kepada teman-teman. Jadi untuk transisi dari otomatis ke manual, teman-teman boleh lakukan. Jika otomatisnya sudah tidak memenuhi ekspektasi atau target yang teman-teman tentukan, boleh ditransisi ke manual. Tapi jika otomatisnya tetap berjalan dan tetap menghasilkan efektivitas iklan yang baik, performanya baik, maka gak ada salahnya untuk tetap dijalankan saja teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan materi seperti ini atau diskusi seperti ini, maka saya sarankan teman-teman untuk join ke dalam kelas Fast Track Shopee Course, di mana saya sedang collab dengan Grow Skill, sebuah platform edukasi. Di sini saya akan membahas berbagai macam hal, mulai dari riset produk, algoritma toko, beriklan di Shopee, cara optimasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar Shopee dari nol atau mengembangkan toko teman-teman, maka teman-teman bisa klik link yang ada di dalam deskripsi atau di pojok kanan atas, dan ada harga spesial khusus untuk kalian yang sudah subscribe di dalam YouTube channel ini. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan notification bell. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.